Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada pertemuan Akidah Akhlak kelas 7 sekolah menengah pertama, yang semoga anak ustaz menjadi anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak ustaz, kita buka buku Akidah Akhlaknya, yakninya di halaman 134, yakninya sifat riya, yang mana pembahasan awalnya adalah menjauhi akhlak tercela. Jadi pembahasan kita yang pertama adalah riya, yang kedua adalah nifaq. Riya adalah orang yang suka mempamerkan apa yang dia miliki, dan orang yang sifat riya adalah orang yang ingin dipuji dan disanjung dan dimuliakan oleh orang lain. Itulah adalah sifat riya. Dia berbangga dengan apa yang dia miliki, padahal dia tidak menyadari bahwasanya apa yang dia miliki itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dia, akan tetapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk riya, yakni seorang anak yang mau melaksanakan sholat di rumahnya secara baik ketika ibunya sedang ada di rumah. Maknanya di sini anak ustaz, tak kala ada bapaknya, ada ibunya, ada om, ada tante dan segala macamnya, ada keluarga yang mandang, maka sholatnya baik-baik. Tak kala tak kala itu tidak ada semua, maka sholatnya begitu laju, begitu cepat, mana tumakninahnya, mana bacanya tidak jelas, maka itu tidak diperbolehkan. Dan begitu pula dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, dengan sikap kita yang ingin dipuji dan disanjung, dengan mengatakan kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena ini, maka itu tidak akan berdiri, maka itu tidak juga boleh. Itu adalah perbuatan riya. Allah Subhanahu wa taala melarangnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Silakan anak kita baca bagaimana larangan-larangan dari perbuatan riya tersebut. Kemudian setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti Allah berikan ganjaran yang paling terburuk. Apa yang ganjarannya? Jelas, Allah Subhanahu wa taala menghapus pahala amal kebaikan yang dilakukan. Artinya Allah, kalau kita menuntut ya Allah bukan aku pahala, maka Allah katakan mintalah kepada orang yang ingin memuji kamu tersebut. Siapa yang bisa memberikan pahala kepada kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ya Ustaz, jangan hilangkan pahala kita dengan riya. Kemudian yang kedua, mendapatkan dosa besar. Orang yang suka riya berarti orang yang mengharapkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dia tidak selamat dari bahaya kekafiran. Apa makna kafir di sini? Keluar dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah tunjukkan kepada kita bagaimana akhlak yang baik, maka kita keluar dari akhlak yang baik tersebut. Kemudian yang KB ataupun yang kedua adalah nifaq. Nifaq adalah yang sering kita kenal adalah munafik. Munafik adalah orang yang tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Yang mana Nabi kita mengatakan ayatul munafikin salas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab, atakala dia berbicara pastilah perbicaraan dia itu penuh dengan kedustaan. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf, yakni apabila dia berjanji maka janji tersebut sering dia mengkiri. Wa idza tumina qan, apabila dia diamanahi suatu amanah maka dia tidak amanah. Itu adalah orang munafik. Dan juga orang munafik yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sindir di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14. Di hadapan orang beriman dia begitu beriman, dia sholat dan segala macamnya. Tak kala dia bergabung dengan orang yang bukan beriman, orang kafir, maka pun juga dia mengikuti bagaimana cara-cara orang kafir tersebut. Maka itu adalah orang yang munafik yang tidak perlu dicontoh. Jadi anak Ustaz, jangan sifat riya dan jangan sifat munafik. Jadi Ustaz sampaikan lagi, pasti akan Allah berikan ganjaran yang buruk bagi dia. Apa ganjaran buruk bagi dia? Bagi diri dia sendiri, bagi orang lain, pasti Allah akan mendatangkan kepada dia. Apa ganjaran buruk bagi diri dia? Yakninya dia akan tercela di pandangan Allah Subhanahu wa taala, hilang kepercayaan dari orang lain, kemudian tidak disenangi. Kemudian bagi orang lain, orang tidak akan senang melihat
bagaimana sifat dan perbuatan dari sifat munafik tersebut. Jadi ya Ustaz, untuk lebih lengkapnya silakan dibaca buku tentang riya, dibaca buku tentang munafik yang ada di buku akidah kelas 7 tersebut. Semoga bermanfaat. Bisa sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.